Bayangkan, setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya nama Anda terpanggil sebagai calon jemaah haji 2026. Harapan membuncah, doa-doa terjawab. Namun di saat yang sama, hidup justru diuji dengan cara paling berat. Bencana alam menghantam daerah tempat tinggal Anda. Rumah rusak, penghasilan terhenti, tabungan yang disimpan bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci terpaksa digunakan untuk bertahan hidup. Di tengah kondisi itu, muncul kewajiban besar yang tak bisa ditunda, pelunasan biaya haji. Inilah problem yang dihadapi ribuan calon jemaah di daerah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka bukan tidak mau melunasi, mereka bukan menunda dengan sengaja, mereka hanya sedang terjepit oleh keadaan yang tidak pernah mereka minta. Akses perbankan terganggu, proses kesehatan tersendat, dan fokus hidup berubah total, dari persiapan ibadah menjadi perjuangan menyelamatkan keluarga. Akibatnya, angka pelunasan tertinggal jauh dari rata-rata nasional. Waktu terus berjalan, sementara kecemasan semakin menekan. Apakah kesempatan berhaji ini akan hilang? Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh akhirnya mengambil langkah penting. Diberikanlah relaksasi pelunasan biaya haji 2026 bagi jemaah dari daerah terdampak bencana. Bukan penghapusan kewajiban, melainkan perpanjangan waktu dan kesempatan di tahap berikutnya. Kebijakan ini adalah wujud empati negara, bahwa ibadah haji bukan sekedar urusan angka dan administrasi, tetapi juga soal keadilan dan kemanusiaan. Relaksasi ini adalah jembatan harapan, agar bencana tidak menjadi alasan gagalnya sebuah panggilan suci. Setelah menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, akhirnya panggilan haji itu datang. Nama tercantum, harapan menyala. Bagi banyak calon jemaah, ini adalah puncak doa seumur hidup. Namun di saat kebahagiaan itu seharusnya dirayakan, bencana alam justru menghantam tanpa ampun. Di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kehidupan berubah drastis dalam hitungan hari. Rumah rusak, usaha terhenti, penghasilan lenyap. Tabungan yang selama ini disimpan dengan penuh kesabaran untuk berangkat ke Tanah Suci, terpaksa digunakan untuk kebutuhan paling dasar, makan, bertahan, dan memulihkan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, tahapan penting haji tetap berjalan. Salah satunya adalah pelunasan biaya haji 2026. Bagi jemaah terdampak bencana, kewajiban ini bukan sekedar administrasi, melainkan dilema yang menyakitkan. Melunasi biaya haji berarti mengorbankan kebutuhan mendesak. Sementara menunda pelunasan beresiko kehilangan kesempatan berhaji. Masalah tak berhenti di situ. Akses layanan perbankan terganggu, pemeriksaan kesehatan tersendat, dan mobilitas terbatas. Fokus hidup para jemaah bergeser dari persiapan ibadah menjadi perjuangan untuk bangkit dari krisis. Akibatnya, angka pelunasan di daerah terdampak tertinggal jauh dari rata-rata nasional. Bukan karena mereka lalai, tetapi karena mereka terjepit oleh keadaan yang tidak pernah mereka rencanakan. Di balik angka statistik itu, tersimpan kecemasan besar. Takut gagal berangkat haji bukan karena kurang niat, melainkan karena musibah yang datang di luar kendali manusia. Di tengah kegelisahan ribuan calon jemaah haji yang terjepit oleh bencana, akhirnya muncul satu kabar yang membawa napas lega. Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Negara hadir. Melalui kebijakan relaksasi pelunasan biaya haji 2026, pemerintah memberikan ruang bagi calon jemaah dari daerah terdampak bencana untuk kembali menata langkah. Kebijakan ini bukan sekedar teknis administrasi, tetapi bentuk empati atas kenyataan bahwa tidak semua jemaah menghadapi situasi yang sama. Relaksasi ini berarti waktu pelunasan diperpanjang, khusus bagi jemaah di wilayah yang terdampak bencana alam. Mereka tidak langsung dinyatakan gugur hanya karena gagal melunasi di tahap pertama. Negara memberi kesempatan kedua melalui pelunasan tahap selanjutnya agar jemaah tetap memiliki peluang berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah juga memahami bahwa persoalan jemaah bukan hanya soal uang. Karena itu, relaksasi ini memberi ruang bagi jemaah untuk menuntaskan pemeriksaan kesehatan, akses layanan perbankan yang sempat terganggu, serta memulihkan kondisi ekonomi keluarga pasca bencana. Namun, kebijakan ini tetap dijalankan secara terukur. Pemerintah menegaskan bahwa jadwal nasional haji harus tetap dijaga karena berkaitan dengan kuota, sistem visa, dan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Artinya, relaksasi adalah kelonggaran waktu, bukan penghapusan kewajiban. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketertiban sistem haji dan keadilan bagi jemaah yang sedang diuji. Relaksasi pelunasan biaya haji 2026 adalah kabar yang menenangkan, namun sekaligus membawa pesan penting yang tidak boleh diabaikan oleh calon jemaah. Kelonggaran ini bukan berarti kewajiban ditiadakan.
dan bukan pula tanda bahwa waktu bisa diperlakukan sesuka hati. Pemerintah telah membuka pintu empati, tetapi pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Artinya, setiap calon jamaah, terutama yang berasal dari daerah terdampak bencana, harus benar-benar memahami bahwa relaksasi adalah kesempatan terakhir untuk memastikan keberangkatan, bukan alasan untuk kembali menunda. Gunakan waktu tambahan ini dengan penuh kesadaran. Segera pastikan kondisi kesehatan memenuhi syarat istitoah. Pantau informasi resmi terkait jadwal pelunasan tahap kedua. Koordinasikan dengan kantor Kemenak daerah dan pihak perbankan. Jangan hanya mengandalkan kabar dari grup WhatsApp atau media sosial. Perlu diingat, sistem penyelenggaraan haji bekerja dengan tenggat yang ketat. Data jamaah harus dikunci, visa harus diproses, dan seluruh tahapan tidak bisa menunggu tanpa batas. Jika batas waktu kembali terlewat, konsekuensinya sangat nyata. Status jamaah bisa gugur, dan kesempatan berhaji kembali harus menunggu bertahun-tahun. Relaksasi ini juga menjadi ujian kedewasaan dan kesiapan jamaah. Ujian untuk mengatur prioritas, ujian untuk mengambil keputusan di tengah keterbatasan, dan ujian untuk tidak menyia-nyiakan kemudahan yang sudah diberikan. Ingatlah, kesempatan ini lahir dari kondisi darurat dan empati negara. Maka balaslah empati itu dengan keseriusan. Jangan biarkan kelonggaran berubah menjadi penyesalan. Gunakan waktu ini sebaik mungkin agar langkah menuju tanah suci benar-benar sampai, bukan terhenti di tengah jalan. Kebijakan relaksasi pelunasan biaya haji 2026 ini akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan besar. Di balik sistem yang ketat, negara masih berusaha menghadirkan rasa keadilan. Bencana datang tanpa bisa diprediksi. Ia menghantam rumah, penghasilan, dan ketenangan hidup. Dan dalam kondisi seperti itu, tidak adil jika calon jamaah haji masih dipaksa berlari mengejar tenggat seolah tidak terjadi apa-apa. Relaksasi ini adalah pengakuan bahwa manusia bukan sekadar angka dalam sistem, bahwa jamaah bukan sekadar kuota, bahwa di balik data pelunasan ada keluarga yang sedang berjuang bangkit. Namun keadilan tidak pernah berdiri sendiri tanpa tanggung jawab. Kesempatan yang diberikan hari ini harus dijawab dengan keseriusan. Empati yang dibuka negara harus dibalas dengan kesiapan jamaah. Relaksasi bukan garis akhir. Ia hanyalah jembatan rapuh yang menghubungkan harapan dan kenyataan. Apakah jembatan ini akan dilewati sampai ke tanah suci? Atau runtuh di tengah jalan? Semuanya bergantung pada bagaimana kesempatan ini dimanfaatkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang sistem semata, tetapi tentang kita semua. Menurut Anda, apakah relaksasi ini sudah cukup adil bagi jamaah terdampak bencana? Atau justru masih terlalu berat di tengah kondisi yang belum pulih sepenuhnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda penting, karena dari sanalah kebijakan bisa terus diperbaiki. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan informasi haji yang jujur, tajam, dan berpihak pada jamaah, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan memastikan bahwa perjuangan menuju Baitullah tidak terhenti karena ketidaktahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga setiap langkah yang diniatkan karena Allah selalu diberi jalan, meski di tengah keterbatasan.